Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari dari kelas 10 Akuntansi 2, SMK Negeri 3 Sampit. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengapa nilai mata uang saat zaman kemerdekaan sampai sekarang berubah dan bagaimana proses pembuatan uang di setiap negara. Baiklah, langsung saja. Mengapa nilai mata uang saat zaman kemerdekaan sampai sekarang berubah? Karena keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan yang amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, dan pada dasarnya nilai mata uang selalu berubah tergantung pada permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Apabila ada permintaan yang banyak, maka nilai suatu mata uang akan menguat. Sebaliknya, akan terjadi pelemahan jika banyak yang menjual atau menawarkan mata uang tersebut. Inilah yang menyebabkan nilai mata uang dari zaman kemerdekaan sampai sekarang berubah. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan uang di setiap negara? Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan uang di 3 negara, yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Yang pertama, uang rupiah di Indonesia. Dirangkum portal Jember dari Yaman, Bank Indonesia. Proses pengelolaan uang di Indonesia telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan rupiah. Berdasarkan aturan tersebut, maka ada alur yang harus dijalankan Bank Indonesia dalam proses pencetakan uang, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, pencetakan, ketiga, pengeluaran, 4, pengedaran, dan yang kelima, pencabutan dan penarikan, serta 6, pemusnahan. Proses pembuatan uang kertas rupiah sebagai berikut. 1. Engraving yang mencakup desain dan gambar baku. 2. Offset printing atau proses mencetak kedua sisi bahan dengan warna dasar. 3. Intaglio printing yang merupakan proses penyempurnaan dari offset printing, salah satunya untuk mencetak hologram pada uang kertas. 4. Penyimpanan. 5. Inspeksi untuk melihat apakah uang layak edar atau tidak. Uang yang dianggap tidak layak edar seperti tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna, dan kertas terlipat akan ditandai agar tidak beredar di masyarakat. 6. Numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak. 7. Inspeksi untuk menghindari uang yang salah cetak nomor seri. 8. Pemotongan uang yang masih dalam bentuk lembaran 2 besar menggunakan mesin. 9. Manual finishing dan packaging yang dilakukan secara manual oleh karyawan Perum Perusi sebelum dikirim ke Bank Indonesia. Yang kedua, uang dolar Amerika Serikat. Pembuatan dolar Amerika Serikat terdiri dari perancangan, ukiran siderografi, pembuatan lempengan, cetak offset, inspeksi, dan pengemasan. Proses pembuatannya yaitu yang pertama, pekerja memeriksa pencetakan otomatis di Biro Pengukiran dan Percetakan Amerika Serikat di Washington DC. Setelah itu, lembar uang kertas 5 USD berjalan melalui proses pencetakan otomatis. Berikutnya, pekerja menimbang paket lembaran 20 USD yang baru dicetak. Selanjutnya, pekerja menelaah paket lembaran 5 USD setelah keluar dari mesin cetak. Setelah itu, paket uang kertas 20 USD yang baru dicetak diproses untuk dibundling dan pengemasan. Dan yang terakhir, uang yang baru dicetak kemudian dibundle dan dikemas untuk selanjutnya dikirim ke Federal Reserve. 3. Uang yen, Jepang. Proses pembuatannya sebagai berikut. Pertama-tama, menciptakan desain yang dilakukan oleh perancang dan pelukis khusus. Lalu dipotong menjadi lempengan tembaga yang akan digunakan untuk pencetak. Terakhir, uang kemudian dicetak.